Forum Kaur Perencanaan Kabupaten Kuningan. Hebat, hebat, hebat. Dengan baik oleh waktu itu oleh Pak Kasih Haris ya Pak Haris kebetulan sama Pak Sekdis sedang menerima tamu dari Kemendes dan pendamping kabupaten. Di sana kita berbicara untuk kepentingan KOR perencanaan, yaitu diadakannya BIMTEK Pak Bu. BIMTEK khusus KOR perencanaan, di mana KOR perencanaan itu di desa kan kita istilahnya perencanaan dari awal perencanaan desa harus kita ketahui dan harus kita bisa. Dan yang kedua, kita juga membahas tupoksi kita sebagai KOR perencanaan di desa. Punten lah, ini nyaris rada gado-gado. Bukan rada sih, gado-gado ya Bu ya. Saya merasakan menjadi KOR perencanaan di desa itu kayak dianaktirikan. Malah saya bilang waktu di DPMD, satu gak dianaktirikan, apakah KOR perencanaan ini hasil dari perselingkuhan sehingga merasa dianaktirikan. Seperti itu saya sampaikan ke pihak DPMD. Makanya DPMD malah Pak Haris malah ketawa. Nah, karena ada perselingkuhan jujur. Kalau kami tidak dikerjakan, hanya menerima gaji atau pensiun, rasanya tidak pas. Ya sih, kalau ini mah memang kalau orang yang tidak tanggung jawab ke pekerjaan mah rek nah gawe penting masih karena diterima. Tapi kami tidak seperti itu Bu Kasih. Kami ingin bisa di tupoksi kami sendiri. Itu yang kedua, tupoksi tentang tupoksi KOR perencanaan. Mungkin saya di sini menyampaikan secara garis besar yang nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Ari yang lebih konkret. Dan yang ketiga, kita mengusulkan silaturahim KOR perencanaan se-Kabupaten Kuningan Bapak Ibu. Tapi jawaban DPMD, kami tidak ada anggaran. Jawaban DPMD itu berarti tidak mampu untuk saat ini mempertemukan kita dalam satu ruang untuk satu Kabupaten Kuningan KOR perencanaan khusus. Dan yang keempat, itu ada semacam LMS Pamong Desa. Nah, di sana ada yang sudah masuk di tahun sekarang dan ada yang juga tidak bisa masuk, mungkin nanti di tahun depan. Ada teman-teman yang sudah daftar tapi tidak, hanya sebatas daftar, tidak termasuk. Itu mungkin nanti direalisasikannya di tahun depan. Dan yang seterusnya mungkin yang bisa yang terakhir itu, terakhir kami ketemu dengan Pak Nanang. Beliau mau ke bagian hukum untuk memperjuangkan nasib perangkat desa yang 8% Bapak Ibu. Mungkin nanti hasil kata Pak Nanang ini akan terrealisasi di tahun depan. Cuman wayahna kalau ada rapel entah itu 1 atau 2 bulan geus tarimakeun baik. Penting mah aya kenaikan yang 8%, insya Allah itu terjadi Bapak Ibu. Mungkin hanya itu garis besar dari pertemuan kami silaturahim ke DPMD yang nanti yang lebih konkret penjabarannya nanti di Pak Ari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Lilis yang sudah memaparkan tentang terkait silaturahim ke DPMD. Selanjutnya ke Pak Ari, silakan untuk memberikan yang sedetil-detil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang dibahas tadi Bu Lilis, pertama perihal BIMTEK ya. Secara spesifik kami itu mengusulkan BIMTEK untuk dengan tema itu ya perencanaan desa ya, enggak disatukan dengan atas penyusunan RAB
atau Barjas itu ya dengan Kasja itu. Jadi kami minta terpisah khusus perencanaan desanya gitu. Kenapa? Ya karena mungkin kayak sebagian perencanaan itu relatif masuknya itu antara tahun 2020 sampai 2022. Bahkan ada desa yang belum ada perencanaannya yang spesifik, yang masih bersatu dengan tol umum ya. Jadi oleh karena itu kami mengusulkan untuk hal tersebut, dan Pak Arsi itu insya Allah diakomodir usulan itu. Jadi konsekuensinya kita nanti di APBD 2025 di rancangannya itu memasukkan itu BIMTEK untuk perencanaan. Cuma untuk nominalnya berapa saya kurang tahu ya, mungkin kisaran 4 sampai 4,5 lah rata-rata biasanya gitu. Kalau gimana vendornya lah, kalau vendornya ke ALSE, Alam Semesta atau Murenja atau yang lain mungkin antara beda-beda gitu lah kisarannya. Yang kedua, penguatan tupoksi. Nah, untuk penguatan tupoksi ini ya untuk ya intinya agak kita itu